Ketemu lagi dengan saya Ari Anggreni. Nah, hari ini saya akan mewawancarai salah satu wirausahawan yang ada di daerah Lumang Mangwili. Pemilik usaha ini yaitu Bli Bawul. Beliau mulai menekuni usaha ini mulai dari awal tahun 2020. Usaha ini merupakan pekerjaan sampingan dari beliau, guna untuk mengisi waktu luangnya selepas dari bekerja. Nah, adapun tanaman hias yang beliau jual antara lain seperti black velvet, alocasia, ekor musang, kuping gajah, bonsai, dan lain-lain. Nah, selain tanaman hias, dia juga menjual bibit cabai, kemudian bibit sayuran seperti seledri, kemudian sayur hijau, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lanjut, kita tanyakan langsung yuk kepada Bli Bawul. Nah, ini saya terinspirasi memulai tertarik dengan tanaman hias karena pertama saya hobi. Nah, kedua karena keindahan tanaman itu terletak dari daun, bentuk, dan ukurannya. Ya, oleh sebab itu maka saya mulai tertarik mengumpulkan mengoleksi tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan, di tempat-tempat yang menjual tanaman khususnya. Itu yang membuat saya terinspirasi untuk koleksi tanaman hias. Tidaknya nanti kalau udah beranak, tanaman itu bisa dibibitkan dan bisa dijual. Untuk modal tergantung dari jenis tanaman dan dari segi bentuk dan keindahannya. Biasanya modal itu paling dari kocek pribadi, ya salah satunya dari AJ kita sisihkan gitu. Untuk beli tanaman, kalau kita sudah tertarik berapapun harganya pastilah kita beli. Kalau pas atau cocok harga tanamannya sama isi dompetnya itu. Tuh. Bagaimana cara merawat tanaman tergantung dari jenis tanaman yang kita rawat. Salah satunya jenis keladi-keladian yang ini Gardenion, ini ada jenis Alocasia, Philodendron ada, apa lagi tuh, kuping gajah, dan yang ngetrend sekarang apa namanya tuh, nih bonsai kelapa. Nah, kalau jenis keladi-keladian itu biasanya untuk media saya gunakan itu perbandingan 2:1, 2 sekam, 1 tanah, 1 pupuk kandang. Pupuk kandangnya bisa pupuk dari kotoran sapi yang udah difermentasi itu dicampur dedaunan. Nah, untuk itu kita campur, kita fermentasikan hampir 1 minggu. Nah, setelah itu baru kita taruh di pot-pot untuk selanjutnya kita tanami bibit yang kita suka. Ya, tadi yang tadi saya bilang itu media tanamnya. Untuk cara merawatnya tergantung jenis tanamannya. Kalau jenis keladi-keladian tidak perlu banyak air. Untuk jenis ini tilansia atau yang disebut jenggot rusa.
itu lebih banyak airnya, lebih sering kita siram. Untuk pemupukan kita bisa beri pupuk seminggu sekali dan sesuai takaran dan dosis. Kalau kita usaha itu untung rugi itu udah biasa. Untung ya, rugi ya. Kalau dominan rugi itu misalnya kita mau bibit tanaman itu, kita bibit mahal-mahal, kita bibit tuh pasti udah biasa. Kita jangan putus asa di sana. Terus kita mencoba walaupun udah rugi. Kerugian itu awal dari kita untuk merintis ke depannya untuk lebih baik. Jangan kita putus asa baru rugi sedikit. Jangan kita berhenti. Harus kita berusaha. Terus suatu saat nanti tanaman itu pasti akan memberikan kita berkah dan hasil yang maksimal. Dari segi dampak tidak begitu berpengaruh, malah dampak untuk bisnis tanaman hias sungguh menjanjikan, di mana banyak orang itu mencari tanaman hias sebab untuk mengisi hari-hari mereka di rumah itu dominan berkebun. Untuk minimalis penjualan itu kita menjual tanaman itu lewat online. Kita posting di FB, di Instagram dan lain sebagainya. Atau banyak orang ingin membeli tanaman tersebut. Itu khusus untuk tanaman hias. Untuk tanaman sayur itu dominan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedikit orang minat untuk tanaman sayuran. Paling dominan tanaman hias, khususnya yang ngetrend sekarang itu Bradycardia sama Locasia. Karena daya tarik tanaman tersebut dari daun, bentuk, dan keekspresikan bentuk tanaman tersebut. Untuk solusi yang saya ambil akibat dampak dari COVID ini, dengan meningkatnya peminat tanaman hias, khususnya tanaman hias jenis Alocasia, Simar maupun jenis sebagainya, kita lebih giat mencari tanaman-tanaman yang mungkin kedepannya memiliki harga yang lebih tinggi lah, gitu. Lebih trending, tergantung peminat dari teman-teman pecinta dan pehobi tanaman hias. Ya, Terkadang Wibawa membuat pupuk organik untuk digunakan sendiri maupun dijual. Nah, biasanya ia menggunakan takaran 2 ember sekam setiap sekali pembuatan dan ditambah dengan 1 ember tanah dan juga 1 ember kotoran ternak. Nah, biasanya kotoran ternak ini digunakan kotoran sapi, babi, kelinci maupun kambing. Nah, kebetulan Wibawa ini memiliki ternak kambing, sapi dan juga kelinci. Jadinya dia hanya menggunakan kotoran dari ternak yang ia miliki. Nah, apabila kalian ingin membeli bibit tanaman atau sekedar menambah koleksi tanaman hias kalian bisa membelinya di Antik Bali.